الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahmatullah. Di tangan saudara adalah diktat yang ke-51. Diktat yang insya Allah akan memberi petunjuk dan sedikit atau menambah sedikit pengertian saudara bahwa dunia ini bukan saja tempat manusia hidup, tetapi juga tempat hidupnya ideologi-ideologi dan paham-paham. Di dunia ini tempat pertentangan dan perlawanan antara ideologi dengan ideologi. Ini berjalan sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan syaitan dan menciptakan malaikat yang ditugaskan masing-masing untuk menarik hamba-hamba Allah, yang satu kepada kebaikan dan yang satu kepada kejahatan. Pengajian kita yang baru lalu kita sudah membaca beberapa ayat bahwa syaitan diberi oleh Allah kesempatan untuk menyesatkan. Para nabi diutus untuk memberi petunjuk. Kedua-duanya tidak diberi hak dan kekuatan atau kekuasaan untuk memberi petunjuk kepada seseorang atau menyesatkan seseorang. Itu nanti urusannya di tangan Allah. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Kata setan di hari kiamat kepada manusia-manusia yang telah disesatkan, para manusia, sebenarnya aku tidak ada kekuatan apa-apa untuk menyesatkan kamu. Namun aku ajak kamu ke jalan yang tidak baik, lalu kamu turut aku. Maka salahkan dirimu, jangan menyalahkan aku. Begini dalam ayat yang kita baca pada majelis yang lalu. Para rasul pun telah diberi oleh Allah pengetahuan kamu tidak bisa menghidayakan orang atau menyesatkan orang. Innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Jadi saudara-saudara sudah jelas bahwa yang menyesatkan banyak dan yang mencari jalan untuk memberi petunjuk supaya Allah memberi petunjuk juga banyak. Sampai pada titik di mana kita berbicara bahwa manusia ini nanti dalam struggle, dalam perjuangan, yang satu mau menarik temannya kepada kejahatan, yang satu mau menarik temannya kepada kebaikan, dan dua-dua tidak diberi kekuatan apa-apa untuk menyesatkan atau memperbaiki. Itu nanti kemenangan terakhir di tangan manusia-manusia muslim. Sebab apa? Sebab in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu juga merasa capek mengingatkan orang, capek bertabligh. Mereka juga capek mengeluarkan bondo untuk menyesatkan.
sama-sama merasa berat, ada satu kesempatan yang dibuka untuk kamu wahai kaum muslimin dan mukminin yang tidak dibukakan untuk golongan lain, yaitu apa? Memohon. Jadi kita di dalam saat-saat di mana umat Islam sudah menyampaikan apa yang benar, maka sudah kewajiban mereka sudah dilaksanakan. Tinggal apa? Tinggal sama-sama menyuwun kepada Allah, mohon kepada Allah. Jadi generasi muda kita pelihara. Pihak lawan ingin menyesatkan ini generasi muda supaya jadi loyo dan tidak bisa terpakai. Ini perjuangan. Lalu kita bagaimana? Kita pacu terus generasi muda ini ke depan supaya maju kemana? Ke Shiratal Mustaqim, kepimpinan Rasulullah SAW. Nanti syaitan akan berdiri di tengah jalan dengan api dan besi dan macam-macam supaya merintangi ini pemuda dan pemudi jalan ke jalan Shiratal Mustaqim. Kita lantas mohon kepada Allah, ya Allah, singkirkan aral-aral yang melintang ini. Itu ciri khas umat Islam. Itu tabiatnya seorang muslim. Sebab tidak ada paksaan. Karena itu saudara-saudara, dalam kita mengaji Islam dan skop-skop Islam dan doktrina Islam ini, kita nanti terpaksa akan menyatakan yang segala yang benar yang dibacakan yang di dalam Quran dan hadis. Saya harap saya dengan demikian ini tidak menyebabkan kekacauan di dalam kota Bangil. Saya harap saya dengan demikian tidak membuat suatu keresahan. Orang lain tidak usah menuduh yang tidak-tidak. Saya toh mengaji, bicara tentang apa yang saya tahu. Dan pihak lain pun juga sudah cukup memberi penerangan di segala macam bidang dan kekuatan-kekuatan yang mereka sudah tumpahkan dari kaum barat, dari mana itu sudah cukup juga mereka mengemukakan pendapatnya. Tinggal biar masing-masing bebas menyatakan pendapatnya. Saya tertarik sekali dengan ucapan Bapak Wakil Presiden yang mengatakan bahwa jangan semua orang bicara agak berlainan dengan yang dimaksud oleh penguasa lalu dianggap ini mau kudeta, mau jangan. Ini satu hati nurani rakyat ini juga harus didengar. Lalu kita kalau tidak mengeluarkan isi hati kan tidak baik. Sebagai muslim harus menyatakan ini yang benar. Tinggal nanti biar rakyat pilih. Jelas saudara-saudara? Jadi dunia tempat perjuangan. Dan setelah kita mengetahui dengan pasti bahwa Allah sendiri yang akan memberi petunjuk, kita harus terus memacu ini umat kepada akhlak yang baik, pada tingkat pengertian yang luhur, tinggi. Jadi dalam diktat ini saya sebut siapa lawan-lawan Islam. Wajar sekali kalau orang yang berjuang mengetahui siapa lawannya, itu sudah wajar. Kalau Islam dijadikan lawan oleh kaum Yahudi misalnya, itu wajar. Jadi dia nanti mengajar kepada anak-anaknya, hei anak-anak Yahudi, musuh-musuh yang paling buyutan ini Islam. Ya sudah jelas begitu isi ajaran mereka. Walaupun saudara tidak dengar, tapi kenyataannya begitulah. Jadi mereka hasil generasi yang mereka cetak ini adalah generasi yang paling memusuhi Islam dan umatnya. Lah kita mengatakan bahwa di dalam Quran ini musuh-musuhmu. Kita juga mesti kasih tahu kenapa ayat ini mesti kita langkai. Ayat tidak bisa kita lompati, ada ayatnya. Jadi pertama-tama Allah SWT menganggap bahwa musuh-musuh yang paling berat itu adalah setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Jadi syaitan itu adalah lawanmu, hei menoso. Setan itu yaitu lawanmu yang paling buyutan, nomor 1. Jadi lawanmu yang paling kuat adalah setan. Jelas. Di mana itu setan itu? Setan itu bersemayam dalam hawa nafsu, emosi yang mengajak kita kepada kejahatan, syahwat yang meluap-luap,
ingin melampaui batas, tidak tersalurkan. Keinginan kemilikan, ingin mempunyai sesuatu tetapi dengan merugikan orang lain. Itu semangat-semangat ya, gejala-gejala yang timbul dari hawa nafsu, dan itu sumbernya setan. Melawan ini adalah satu perjuangan dan diharuskan oleh Allah. Jadi menurut firman Allah, kalau kamu tidak jadikan hawa nafsumu ini sebagai lawan yang kamu harus sebagai musuh yang harus kamu lawan, maka dia akan menumpas kamu. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Jadikan dia musuhmu, baru nanti ada semangat perlawanan. Kalau tidak ada musuh, tidak ada perlawanan. Harus menyerah. Kalau menyerah kepada hawa nafsu, nanti jadi umat mereteli, habis, dan dimakan oleh hawa nafsu, dimakan oleh emosi, dimakan oleh keinginan-keinginan jahat. Waliyadillah. Jadi begitulah isi dalam Al-Quran. Lantas Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, la tajidanna, Muhammad, engkau akan menjumpai orang yang paling benci kepada Islam dan kepada orang-orang yang beriman adalah Yahudi. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud. Jadi umat Islam mengetahui bahwa kalau itu Yahudi ini lawannya, dan lawan tiap orang yang beragama, tiap orang yang beriman kepada Allah. Pada saat-saat tertentu mereka juga memusuhi kaum Kristen, kaum pengikut Nabi Allah Isa alaihissalam. Nanti saya akan ceritakan dalam bab sekularisme dari mana timbulnya itu. Kemudian ada ayat yang mengatakan walladzina asyraku, orang-orang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, baik mempersekutukan Tuhan dengan dolar atau mempersekutukan Tuhan dengan hawa nafsu, yakni menyembah hawa nafsunya. Hawa nafsuku ini yang betul, orang lain tidak betul. Jadi dia mengikuti terus hawa nafsunya, mengikuti jejak apa suara isi hatinya. Ini orang yang menyembah hawa nafsunya. Ini juga mempersekutukan Allah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Muhammad, bagaimana kau bayangkan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, diikuti mutlak, kemudian kupingnya dan hatinya ditutup oleh Allah. Justru dia orang yang mengerti, bukan orang bodoh. Kalau orang buta huruf sih lain lagi hukumnya. Ini mengerti, orang intelek. Faman yahdi, siapa gerangan yang akan memberi dia petunjuk selain daripada Allah? Ayat. Jadi orang yang menyembah Allah dengan hawa nafsu, dualis ini termasuk mempersekutukan. Menyembah kedudukan juga. Jadi kut-kut fundamentalisme tentang kedudukan. Dia mau kedudukan. Ini juga menyembah ini. Ini juga sesat, musyrik. Jadi orang yang menerima kedudukan sebagai nikmat daripada Allah ini tidak musyrik. Jadi kita lihat saja nilainya, hasilnya itu juga bisa bernapaskan apa mentalitasnya yang berkedudukan. Orang yang cinta kepada istrinya lebih dari mesti, mengikuti istrinya tanpa reserve, ini menyembah istri, ini musyrik. Jadi golongan musyrik ini banyak, kaum dualis. Dan biasanya orang-orang begini tidak senang pada Islam, tidak senang pada agama yang murni, tidak senang pada agama yang membebaskan manusia daripada syirik-syirik begini ini. Kalau syirik menyembah rencau itu sekarang saya kira sudah sedikit sekali, sudah tidak sampai 0,1%. Yang menyembah rencau betul, waktu disembah itu sudah tidak ada itu. Zaman entah ya kalau di tengah-tengah Kalimantan Barat orang masih animis apa. Tapi kalau di negeri-negeri yang sudah beradab modern, penyembahan reca itu sudah berkurang. Tetapi yang penyembahan-penyembahan ini tadi, ini arca-arca baru dan menyembah akal. Ini yang paling berbahaya. Mendewakan akalnya, melupakan yang memberikan akal itu.
mensuperiorkan hasil akalia, hasil ilmiah tok, tanpa memperhitungkan yang lain. Kalau saudara sebutkan agama, wahyu, itu zaman dulu manusia masih primitif. Sekarang tidak perlu agama, sudah ada akal. Saudara-saudara, ini namanya kaum musyrikin. Walladzina asyraku satajiduhum ya Muhammad asyaddan nasi adawatan. Orang-orang yang musyrik ini nanti engkau jumpai mereka paling sengit membenci Islam dan umatnya. Jadi lawan. Nah kalau lawan dibiarkan, tidak dilawan, ya buyar Islam ini. Jadi diwajibkan ada perlawanan. Perlawanan itu ideologi dengan ideologi. La ikraha fid-din, tidak ada kekerasan, tidak perlu itu. Kita tidak perlu. Kalau mereka nanti yang perlu masih memakai kekerasan. Kalau umat Islam tidak pernah perlu memakai itu. Di mana-mana saudara buka sejarah, umat Islam tidak ngawiti. Umat Islam yang dikerasi. Seperti beberapa tempat di Eropa, umat Islam dipaksakan untuk masuk agama lain dengan kekerasan senjata. Dan dengan cara-cara yang licik juga mereka berbuat macam-macam. Kemudian An-Nasara, orang-orang sesudah pengikut Isa yang asli sudah kembali kepada musyrik. Musyrik juga asyaddan nasi adawatan. Ini Quran. Dan karena ini ada di dalam Quran, maka ini harus kita kaji supaya kita tahu saja. Tidak usah ada keresahan, tidak usah ada kegelisahan, tidak usah ada orang tersinggung. Orang ini Quran. Quran itu dari Allah. Allah yang menciptakan kita membawa kata-kata begitu.